Halo guys, selamat datang di Osram, obrolan seputar remaja dan orang muda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pacaran beda agama. Ya Pak, jadi pernah ya Pak, sebenarnya kenapa sih kok pacaran itu harus selalu seiman? Dan boleh nggak sih pacaran itu beda agama? Ya, baik teman-teman mudaku yang terkasih, memang berkembang di sekitar kita, terutama dalam kehidupan, dimulai dari rumah tangga atau rumah kita masing-masing dan juga di tempat-tempat ibadah kita. Pada prinsipnya memang sebaiknya kita semua boleh pacaran dengan orang yang seiman. Pada prinsipnya kita diarahkan dan dibimbing supaya memiliki pasangan yang seiman. Mengapa? Supaya nyambung istilahnya, supaya nilai-nilai agamanya, nilai-nilai spiritualitasnya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral dan juga hubungan itu bisa nyambung satu sama lain. Maka memang sebaiknya diprioritaskan untuk pacaran seiman. Namun jika ada pertanyaan, boleh nggak sih pacaran beda agama? Prinsipnya kalau menurut pandangan saya pribadi, ya boleh-boleh saja. Karena namanya cinta itu tidak mungkin dipaksakan. Jatuh cinta itu spontan dan juga perasaan yang keluar dari dalam diri kita kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Jadi kalau pacaran beda agama, boleh-boleh saja sih menurut saya. Kalau pernah pacaran beda agama? Iya, saya mengatakan bahwa pacaran beda agama boleh-boleh saja. Sebenarnya karena saya pun pernah mengalami. Jadi ketika SMA saya memang menjalin sebuah hubungan dan sebuah relasi dengan seorang kekasih, dengan seorang cewek ini yang berbeda agama. Kebetulan saya seorang Kristiani, sedangkan pacar saya adalah seorang Muslim. Nah, apakah kemudian bermasalah? Sama sekali tidak bermasalah. Kenapa? Karena ketika saya menjalin relasi hubungan saya dengan pacar saya yang Muslim ini, pada prinsipnya kami saling menghormati, kami saling menghargai, dan kami saling menyayangi. Disitulah cinta. Cinta itu memang tidak dapat dipaksakan. Maka lumayan berjalan sekitar 3-4 tahun saya menjalin hubungan dengan kekasih saya, pacar saya yang beragama Muslim. Dan tidak pernah ada konflik tentang agama. Tidak pernah ada konflik tentang perbedaan. Kenapa? Karena itu tadi, kami saling menghormati, kami saling menghargai dan saling menyayangi. Ketika pacar saya jam-jam sholat, saya memberi kesempatan, bahkan mendukung, ayo sholat dulu, sholat 5 waktu. Demikian juga ketika saya ada acara di gereja, ada acara di pelayanan, pacar saya pun sangat-sangat memahami dan mendukung. Jadi artinya, pada dasarnya pacaran beda agama itu sebenarnya bisa saja berjalan dan terjadi. Yang penting kuncinya adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Lalu sebenarnya ada nggak sih Pak bapaknya dan kira-kira apa saran buat para remaja? Nah, di sini poinnya. Tapi kemudian ada dampaknya memang. Ketika dua pribadi ini berbeda, yaitu saya misalnya seorang yang Kristiani, lalu pacar saya seorang yang Muslim, kami bisa menjalin relasi yang baik. Kami bisa menjalin relasi yang penuh dengan saling menghormati dan menghargai. Tetapi memang ada dampaknya, yaitu apa? Yaitu ketika kita mulai akan berbicara tentang masa depan. Ketika kita mulai berbicara tentang jenjang pernikahan, bagaimana pernikahan kita nanti? Apakah pernikahan kita akan tetap berjalan dengan perbedaan agama? Lalu bagaimana kita mendidik anak-anak kita mau ikuti pola pembinaan berdasarkan agama yang mana? Agama Kristiani atau agama Muslim? Disinilah akan terjadi dampak-dampak itu. Maka kemudian dengan penuh kelemah lembutan dan juga kedewasaan serta kebijaksanaan, saya ngajak ngobrol pacar saya, kami curhat, bicara dari hati ke hati tentang masa depan ini. Dan memang akhirnya walaupun cinta itu tidak dapat dipaksakan, tetapi cinta adalah keputusan. Cinta itu dapat memilih
Maka dengan penuh kesadaran, dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan, walaupun kami masih saling menyayangi, akhirnya kami memilih untuk kemudian kami pisah baik-baik. Karena akan ada dampak yang cukup besar kalau perbedaan ini dipaksa. Dampak yang pertama, dari pihak keluarga masing-masing. Apakah keluarga akan setuju satu dengan yang lain? Karena ketika kita menikah, bukan hanya masalah dua pribadi, pacar yang cowok maupun yang cewek, tetapi juga masalah keluarga besarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbedaan dalam mendidik anak-anak nanti. Ini cukup besar perbedaan. Yang ketiga, tentunya beberapa perbedaan prinsip atau nilai-nilai pandangan dari agama masing-masing. Dan itu kalau dipaksakan dan ketika dua pribadi ini tidak cukup dewasa, maka itu bisa berdampak sampai pada perpisahan atau perceraian. Maka sebelum kami melangkah lebih jauh, kami memutuskan untuk apa? Untuk kami berpisah baik-baik dan akhirnya kami tetap saling bersahabat, kami saling mendukung. Dan puji Tuhan, sekarang dia sudah menikah dengan seorang yang Muslim juga. Saya juga sudah menikah dengan seorang yang Kristiani juga. Jadi pada prinsipnya sahabat-sahabat muda yang terkasih, pacaran beda agama tidak masalah. Tetapi kemudian bagaimana engkau menjalaninya ketika perbedaan itu ada? Saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Tetapi ketika mau sampai pada jenjang pernikahan, pikirkan matang-matang. Karena ini menyangkut sepanjang umur hidupmu. Jadi sekali lagi, walaupun saya tidak melarang pacaran beda agama, tapi dari pengalaman hidup saya yang cukup banyak dan cukup mengalami lika-liku perjuangan hidup, saya menyarankan tetaplah mencari pacaran yang seiman. Tetaplah cari pacar yang satu agama. Kita terima. Jadi sarannya tetap berusaha mencari pacar yang seiman. Betul. Kemudian lebih dampak-dampak yang buruk. Iya. Betul sekali. Baik, terima kasih banget atas sharing yang luar biasa. Baik guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Tungguin terus video-video Osram berikutnya. Bye bye.